Alhamdulillah kita ada di puncak Gunung Padang ya di sini ya. Kita melihat langsung di sini peninggalan-peninggalan cagar budaya yang konon ini handmade ya, berusia ribuan tahun, termasuk peradaban dunia yang tertua. Konon kabarnya di sini juga piramida ya. Menurut ilmuwan sebelum candi, sebelum piramid ini udah ada. Ini katanya peradaban tertua, bener nggak ya? Ya, menurut ilmuwan kan ini sampai ke 3.500 tahun sebelum Masehi, ada yang 25.000 tahun sebelum Masehi. Ini kaki ya Pak? Ya, kaki, bekas kaki. Ya, cuma wahong alam kaki siapa gitu. Iya, ini kujang teman-teman. Relik. Ini relief kujang dan ini dibentuk asli ya. Asli. Jadi Dulunya batunya. tegak, dulunya gini. Dulu dia tegak Pak ya? Ya. Ini gerbang teras keempat. Sujud itu artinya menghormati orang tua. Di belakang ini ada patilasannya Sunan Ambu, ini Sunan Rama kan. Kita lihat batu yang berbunyi ya, yang katanya ada nadanya itu, karena ya siapa tahu mungkin ini ya awal mula dari nada-nada itu ditemukan dari sini ya. Semoga harapannya ini bisa diteliti lebih dalam lagi biar terbongkar rahasia di balik semua ini. Di dalam perutnya ini ada apa? Nah teman-teman, ini kita sudah ada di puncaknya ya, di puncaknya Gunung Padang. Ini kita ketemu sama dengan Bapak siapa? Bapak saya Pak Hatman, nama saya. Pak Hatman ya. Ya, Pak jadi yang Hatman. bertanggung jawab di sini juga ya Pak ya. Ya. Nah kita daripada kita di sini juga nggak tahu ini apa, jalan seperti apa, kita langsung nanya-nanya aja sekarang su. Nah, kita menjelaskan biar nggak salah-salah. Oh ya. Kebetulan saya namanya Pak Hatman. Ya, dari disebut Pok Darwis atau Pusat Prawisata. Sekarang juga maksudnya ada Pok Darwis, ada Jupel, ada Julu Pelihara. Nah, kebetulan tugas saya dari 2010 itu teman-teman kebetulan ada 26 orang. Ada kalau Jupel ada 9. Nah, kenapa ini fungsinya Gunung Padang? Dulu cerita masyarakat ini difungsikan sarana tempat ibadah zaman dahulunya. Oh, ini ibadah ya? Ibadah Zaman dahulunya. Kenapa dinamakan sekarang Punden Berundak? Punden Berundak itu menurut ilmuwan sebelum candi, sebelum piramid ini udah ada. Nah, ini katanya peradaban tertua, bener nggak sih Pak? Ya, menurut ilmuwan kan ini sampai ke 3.500 tahun sebelum Masehi, ada yang 25.000 tahun sebelum Masehi, sampai ke 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu masih hamparan batu-batu semua ke dalamnya gitu. Arealnya 29,1 hektar, ini di puncaknya 4.000 meter gitu. Nah, terus yang kemarin sempat diekskavasi di itu yang daerah mana? Ini yang daerah ini aja. Ini pernah di teras kedua, pernah teras diekskavasi, kedua. ya termasuk batu-batu semua ini. Oh, teras kedua itu yang sebelah ini ya? Yang ini Yang ini. di bekasnya ini teras kedua ini maksudnya. Oh, berarti sebenarnya ini ada maksudnya ya Pak, Punden Berundak ini? Mungkin ya, dulu ya? Mungkin dulu kan ini kan maksudnya ada batas-batasnya, ada jalur-jalurnya. Iya. Iya, sampai ke disebut teras yang kelima atau yang disebut Singgasana Raja. Kebetulan kalau kita sebelum naik ke atas itu dulu yang disebut tempat ibadah, tempat musyawarah. Jadi yang dipakai masyarakat dulunya sebelum naik ke atas itu diawali dengan bersuci dulu. Oke. Baru naik ke atas. Panjangnya 175 meter, anak tangganya 378 anak tangga. Di bawah ya. Sekarang kan udah dibuka umum gitu. Oh, ini katanya piramida itu bener ya? Bentuknya piramida gitu. Kalau heboh mah ini piramida, tapi kalau ini condongnya ke punden dulu. Punden ya, Ya, punden itu karakter di Nusantara kan punden ya. ya, punden atau tahapan atau tingkatan atau teras-teras sharing gitu. Teras sharing betul. Ya. Ya kayaknya memang seperti itu karena di Nusantara nggak ada piramid sebenarnya kan. Iya. Lebih ke punden. Tapi kalau kita namanya punden ada 5 teras 5 undakan. Kebetulan teras pertama dinamakan ada aulanya. Nah, ada aulanya atau ada namanya Gunung Masih gitu. Teras pertama itu di bawah tuh. Oh, yang di bawah. Coba sambil dilihat, boleh di sini nih. Sambil dilihat, gini sambil. Nih teman-teman, nih buat teman-teman ini buat teman-teman juga yang kurang ini biar lebih sejarah Pak ini. Ya, lebih mengenal lah. ya. Nah, ini kelihatan dari atas. Ini teras pertama yang tadi itu diawali maksudnya ada aulanya. Kata cerita masyarakat dulu itu tempat penyambutan atau aula atau disebut gong. Yang kuning itu gong. Oh, yang ini tuh. Yang bulat itu apa? Yang bulat ya. Yang persegi gitu. panjang. Oh, yang itu tuh. Yang ini batunya. Ya, batunya. Batu disebut kalau bahasa arkeologi batu dolmen. Dolmen. Ya, ini yang dia makan batu gamelan. Yang ini nih ada tulisan itu. Oh, yang bunyi itu Pak ya? Nah, itu dulunya cerita masyarakat itu dulunya bersuara alunan musik. Oh, gitu. Ya, yang ini ada yang muncul ini itu mengarahnya
atau pedoman ke Gunung Gede Pangrango. Oh, Gede Pangrango itu pandangan los gitu ya. Jadi kenapa dinamakan cerita masyarakat itu disebut Gunung Mas Sigit itu? Oh, Mas Sigit. Ya, Mas Sigit kalau sekarang masjid gitu. Masjid, oh, Mas Sigit, Mas Sigit. Ya. Terus ke sini naik, dulunya ke sini naik tuh. Ini ada gerbang-gerbangnya. Sekarang kan namanya udah dibuka umum, jadi takutnya tateos atau gelincir. Ini ada gerbang-gerbangnya. Oh, ya, ini. Banyak. Jadi disusun lagi ya situ. Ya, jadi dulu mah bagus-bagus itu ada gerbang-gerbangnya. 1, 2, 3, 4, ada 5. Iya, iya. Tahapannya 5 gitu. Ini mau menuju teras yang kedua. Yang kebetulan yang diinjak ini teras kedua. Balik lagi. Ini teras kedua ya? Ya. Balik lagi, maksudnya bisa belum tahu. Tercatatnya 1914 itu tercatat dulunya Belanda. Oh, ini yang pertama ini Belanda ya? Tapi bukan menemukan menyatat Belanda. Kenapa Belanda menyatat ke sini? Cerita masyarakat ini kan ini desa dulunya desa Cimenteng. Cimenteng namanya. Sekarang desa Karyamukti. Karyamukti. Di sini ada pengambilan emas. Oh, ya gitu. Bisa jadi menyelusuri bisa jadi nyatet di sini. Ya, tujuannya Belanda mungkin gitu ya. Iya. Akhirnya yang menemukan catat lah gitu. Iya. Padahal di sini masyarakat sudah udah difungsikan ya bahasa dulu mah masih difungsikan ya. Atau Jaro itu udah difungsikan. Yang 1979 dilaporkan namanya Pak Endi, Pak Soma, Pak Abidin. Pak Endi itu cerita masyarakat itu dulunya juru kunci. Sampai sekarang ada turun temurnya Pak Endi juru kunci, Pak Soma itu dulunya Pak RW di sini di kampung Cipangaulaan. Pak Abidin itu kebetulan guru. Jadi dilaporkan gitu. Dibuka umumnya 2010 kunjungan di Yusuf, 2011 arkeolog biologi biologistik ini udah. Oke, berarti udah nggak ada penelitian lagi ya? Nggak, berhentinya sampai ke 2014 gitulah. Oke. Yang Bapak SBY itu 2013 di sini waktu lengser di sini saya mendampingi waktu itu. Oke, berarti ini untuk penelitiannya di stop. Baru difungsikan sebagai tempat wisata ya? Ya, ini yang dibuat wisata itu sebetulnya belum katanya. Belum. Kan ini kebetulan ada pemerintah itu dibikin ini replikanya itu. Nanti dibikin di sana. Itu ya dibikin di sana. Itu dibikin di sana teman-teman. Replika atau disebut apa namanya telah. Ya buat wisata aja lah. Ya miniaturnya sih. Miniatur ya. Ini batu-batu ini kalau kebanyakan orang juga habis rusak nanti. Ini kan dibudayakan seperti inilah. Ini cagar budaya teman-teman. Budaya supaya jangan merusak. Ini misalnya mau teman-teman mau ke sini jangan membuang sampah sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Ini tempat nenek moyang. Iya betul. Yang disebut tadi tempat ibadah, tempat musyawarah, bahkan kesininya. Jadi orang-orang yang kesini itu tujuannya baik. Ya. Jadi dulu mah yang itu yang tempat ritual atau jaro bersuci baru naik ke atas. Sekarang yang itulah pemerintah dibuka umum wisata supaya jangan lupa budaya. Iya betul. Terus tadi yang tadi ini naik ya terus ininya ke sini. Ini ditandain simbol-simbol zaman dahulunya cerita masyarakat sini. Ini lambang kesuburan. Lambang kesuburan. Ini namanya batu lumbung. Batu lumbung. Ini ada artinya ya? Lumbung itu lambang kesuburan atau penyimpanan. Bahasa ini banyak versinya atau gudang gitu kan. Kalau dulu mah penyimpanan padi lah. Lumbung ini, ya. Pohonnya. Ini pohon apa nih? Pohon kemenyan. Kemenyan itu kemenyan bukan? Kemenyan itu yang suka getahnya diambil. Iya. Emang kemenyan ya? Kemenyan. Kirain saya namanya kemenyan. Beda yang belakang ini beda. Ini kemenyan sama hamirung itu beda. Bahasa arkeolog mah linggayoni. Linggayoni. Kalau linggayoni itu seksualitas ya? Ya, ada bisa dilambangkan lambang kesuburan. Kesuburan ya. Tapi ini batu-batunya. Ini lagi cerita-cerita ini batunya menurut ilmuwan ini batunya mengandung kadar besi. Ini andesit ya. Ya menurut ilmuwan. Kebanyakan hampir 80% sudut 5 atau bahasa arkeolog apa sih? Pentagon atau apa? Ya. Ini pentagram. Ini simetris nih. Simetris. Iya. Hampir 80% sudut 5. Ini ya sudut 5. Ada 5, ada 3 juga. Hampir semua ya, Pak ya? Hampir semua. Nih sudut 5. Jadi yang disebut tadi itu sudutnya 5, tahapannya 5 ini yang dinamakan ini apa namanya? Ini batu kursinya. Coba batu kursi. Batu kursi ini ya. Batu kursi itu dulunya cerita masyarakat di sini dulunya tempat memandang arah Gunung Gede. Atau tempat bahasa Sunda tempat diskusinya. Coba aja gitu boleh. Boleh ya. Boleh. Nah, ini dulunya masuk. Terus ya belakang. Itu kan namanya
Oh ini ya. Kalau Oh, lebih ininya. yang belakang itu duduk. Oh Nah, ini. itu Iya. dulunya. Iya, bukan tempat duduk ini Pak ya? Ini dulunya ini tempat Oh. sandaran ini dulunya. Iya. Nah, Oh, sendiri ke sini. ya bisa jadi ini lu rubahnya kenapa tadinya ada yang bilang tahun 71 atau 75 itu pohonnya ditebang. Pohon ya? Jadi Oh, itu ada pelintir pohon Oh. itu dibikin apa katanya buat sekolahan. Pohon-pohonnya itu dibuat Oh, ditebangin. bahkan ini besar-besar dulu. Oh. Nah, ini rubahnya manusia juga. Oh Bahkan iya. ada yang cerita lagi masyarakat ini dulu tuh nggak sembarangan. Oh. Kalau sembarangan kan ada yang nggak bisa meninggal. Iya, iya. Katanya dulu tuh orang Bandung tapi nggak tahu yang ritualnya dulu ya. Iya. Artinya orang pinter lah. Iya, iya. Gitu. Jadi ritual dulu atau memohon dulu supaya berkah salam Berkah, berkah, iya. ya, gitu. Seperti sekarang supaya meminta mohon itu bukan lain-lain lah Iya, gitu, iya. ke Allah lah gitu. Dulunya tempat. Jadi kalau kita diartikan yang tadi itu dulunya disebut negara Siang Padang atau Keraton Siang Padang. Siang Padang. Iya, Padang itu artinya terang caang. Misalnya Padang itu sama kayak Padang itu terang ya? terang, Oh. terang gitu. Ini kebetulan yang diduduki namanya Batu Kursi. Batu Kursi memandang ke sana berarti simetris ke arah Yang 5 gunung itu. 5 gunung ya, iya. Yang hasil penelitian yang dibangun sekarang dulu itu hasil penelitian itu sebutnya Pasir Domas. Pasir Domas. Ya. Gunung Pasir Domas, Pasir Pogor, Gunung Kancana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Oh, Gede Arah Pangrango. Oh, 5 hebatnya ke berarti. situ. Oh, itu ya, atau betul. pedoman zaman dulu itu arah Ya. hebatnya ke situ. Gitu. Gitu. Kan dulu mah pedoman itu kulon, kalau bahasa dulu mah Sunda kulon itu Iya. kiblat gitu. Kiblat, ya. Sekarang agak belok sedikit gitu ya. Betul, Ya, nggak bisa jadi bergeseran alam atau bagaimana gitu. Ya, jadi ya kan? ini kayak gunung kayak ini dong Candi Borobudur berarti ya. Kalau di Ya. atas di sana ada berarti Ya. gunung Merapi. Seperti pasti kalau namanya tempat ginian ada tempat zaman dahulunya pasti mengarahnya Gunung ya, karena Yang gunung paling itu yang tinggi ya. ya artinya menyembah itu pada yang maha Ya, kuasa yang betul. paling tinggi. Jadi nilai spiritualitasnya dulu tuh memang memang begitu ya. Ya, ini kan bisa jadi tempat spiritual atau zaro kan Ya. banyak itu banyak. Ya. Berarti dulu ini pohon ini juga dari dulu Pak. Ya dari dulu memang juga kan kelahiran orang tua dulu tahun 62 ini cerita ini udah ada. Udah ada ya. Udah Iya, ada. karena dulu. Dari saya kalau rumah saya kan dari situ dulu nanti ini istri saya di Cipanggaulaan, Oh. kampung ini di Kampung bawah ini, ya. Kimenyan itu berarti Kemenyan ya. Iya. Tapi kan kayak di Jawa tuh Ki, kalau apa tuh Ki Ki, gitu. ah. Cuma Kimenyan Kemenyan ya. Iya bisa jadi aki, ada Iya, iya. leluhur Iya, kan. iya, Kan heeh. kalau kita ada leluhur kan ada kita. Iya. Ini teras kedua nih. Teras Ini kedua. belum masih Yang dulu di ekskavasi mana Pak? Yang diteliti juga tuh, yang dibilang teras kedua itu. Nah, di sini dinamakan ada telapak kaki nih. Mana telapak kaki? Ini telapak kaki kanan, mau alam juga. Ini bekasnya ini. Oh. Nah, ini kan batunya ini miring-miringnya gini. Oke. Nah, ini bekas yang apa namanya diekavasi. Oh, ini yang digali ya. Ini batu-batu semua. Nah, tapi kalau batu-batu di Gunung Padang ini ciri khasnya ada bolong-bolong. Kalau bahasa arkeolog itu dakon. Iya, dakon ya. Dakon, cengkukan. Ya, ini buat kayak main itu. Nah, Ya. saling katanya Ini kan alami ya, Pak? alami. Ini alami teman-teman. Alam gitu. Jadi bisa batu bisa begini tuh. Jadi setiap batu ini kan unik-unik. Oh, Ada unik. lipan-lipan. Iya. Tapi kalau ini kan enggak ketemu tulisan, enggak ada prasasti gitu. Oke. Iya. Nah. Ini yang pernah yang ini batu seperti makan ini. Kalau nggak salah waktu itu 2 meter gitu udah nggak bisa. Oh, nggak Masih bisa. batu-batu semua Iya. gitu. Ini kalau saya baca itu kan udah dibor ya. Iya. Dibor sampai kedalaman berapa gitu emang dari karbon Batu-batu. ininya Heeh. beda lapisan Ya, udah. timur itu Iya. pernah di miring-miring ini pernah dibor Oh, gitu. iya. Dibor. Ini batu-batu semua kan tadi yang disebut arealnya 29,1 hektar, di puncaknya 4.000 meter gitu. 4.000 ya itu. 4.000 meter ini Iya. kebetulan teras kedua ini nih yang disebut kaki kanan. Ini dulunya kiri katanya, ini agak Oh, tergelincir ini. ini bentuknya kaki ya. Iya, bentuk kaki ini. Ini. Tapi karena ya berubah, waktu ya atau berubah ya bergeser. karena pohon dulu di sini ya. Ini Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ya. Nah, gitu. Ini kaki kanan. ya, Pak? Ya, kaki, bekas kaki. Iya, Itu cuma- mau alam kaki siapa gitu. Iya. Nggak tahu. Iya, Tapi ini kalau kaki. kita dikaji katanya melangkah itu kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu? Nah, yang benar kaki mana dulu, Pak? Kaki kanan. Kaki kanan ya? Kaki kanan. Tapi kalau turun dari bis harus kaki kiri dulu. Iya, ada yang bilang seperti itu kalau turun kan gitu, beda gitu kan ini. Iya. Iya. Oke. Jadi ini filosofinya seperti itu. Oke, filosofi seperti itu ya. Jadi harus jalan kaki kanan dulu ya benar. Ya. Ini benar kelihatan kan? Ini emang kaki nih. Ini dulu di atas ini, diinjak. Cuman karena Oke. dulunya pohon-pohon ya. Kita menuju ke teras yang ketiga. Iya, boleh. Kita ini ada. Oh, lebih dekat lagi.
Biar apinya masuk. Ini jalur ini. Ini jalur. Yang tadi. Ini menuju teras yang ketiga. Kita menuju teras ketiga. Ini gerbangnya juga. Oh, ini gerbang menuju teras ketiga. Nah, ini kan dulunya ini ada benteng-bentengnya bagus. Tungtung itu sama tungtung ini sama gitu. Oh, ini panjang ya? Nah, ini panjang. Ini dulunya tegak katanya. Iya. Ini ada reliefan kujang. Nah, seperti ini nih. Nah, Oh, ini kujang. Oh, ini asli, Pak. asli. Ini. Oh iya. Reliefan kujang kalau bahasa Iya. orang sini itu kujang itu kukuh janji. Kukuh janji. Kemudian memegang janji ya. Memegang janji itu simbolnya bisa jadi Jawa Barat atau Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Tapi Iya. ini kan jauh dari itu, Pak. Jauh. Jadi katanya Siliwangi pernah singgah ke sini. Oke. Ini kujang, teman-teman. Relief Ini relief kujang dan ini dibentuk asli ya. asli. Jadi batunya. Dulunya tegak, dulunya gini. Dulu dia tegak, Pak ya. Nah. Dia tegak di sini. Terus ya ini panjang begini. Akhirnya dia roboh ya. Karena sesuatu hal. Ini panjang-panjang. Luar biasa. Ini kan batas-batasnya. Ini ada telapak kaki juga, maksudnya Ada telapak kaki. Terus ada ini kujang ini benar-benar kalau saya ini loh. Ini benar-benar membentuk ya. Ini udah disebut teras ketiga ini ribuan tahun ini. kujang, ada telapak maung. Ini disebut menurut ilmuwan ini pusir bumi. Apa? Pusir bumi. Pusir dah, Pak. Pusir bumi itu awal peradaban. Oh, awal peradaban. Oh, ya, awal peradaban bumi di sini. Iya. Iya. Ini arealnya di sini. Tapi Jadi di sini dinamakan ada telapak maung juga. Telapak maung. Jadi inilah yang di ini Pusir ya. Pusir Ya, itu Pusir. pusat peradaban ya, Pak. Ya, pusat peradaban itu Pusat menurut peradaban. ilmuwan. Berarti ini iya. Kalau ada yang spiritual, ada yang disebut origom. Origom. Origom itu apa sih? Gak tahu kan, cuman origom itu katanya yang mengeluarkan cahaya, bisa Iya. komunikasi, Iya, gitu iya, kan, iya. alam juga. Iya. Gitu. Ini Cuman, ya. Cuman yang bikin heran itu saya batunya itu dia panjang-panjang, Pak. Ini gimana begini dulu ya? Kalau cerita masyarakat, ini kan batunya ngambilnya dari belakang ini, Tadi kampung Gunung Malati, ada kampung batu, dibawa ke kampung Ciukir. Oh. Jadi batu ini ceritanya diukir. Oh, di ini ya, memang dulu memang udah mengenal itu ya. Di Empang dicuci, ada kampung Empang namanya. Oh. Baru dibawa ke sini, tapi ada namanya ada gunungnya di belakang ini namanya Gunung Karuhun, ada Emped. Oh. Di Gunung Emped itu ada namanya Batu Kareta. Batu kereta. Nah, jadi ngambilnya ceritanya masyarakat itu ngambilnya dari situ. Oke. Nah, jadi angkut ke bersuara sini. gitu, bawa ke sini. Oke. Tapi walau alam juga. Iya, iya. kan. Ya namanya juga ini ya, Pak. Jadi maksudnya seperti arkeologi kan itu belum menemukan titik. Iya. Ini makanya masih diteliti dan kita penasaran di sini. Siapa Ini yang kayak ini yang telapak itu. jadi yang lebih ini mah ini. Coba ya. Jadi setiap batu ini kan ini. Oh, ini. Nah, ini ceritanya dulunya gini. Maaf ya. Ya. Nah, gini katanya gini. Nah, ini tempat tumit, ini tongkat katanya ini tangannya ke sini. Oh, Nah, jadi yang disebut mengarah matahari. mengarah matahari Atau dari sana. disebut Ya? Oh iya, bidang. matahari dari sana, Pak ya. Iya. Jadi Ini terbitnya ke sana kalau matahari. mau dicoba silakan nih gini. Nah, yang Bisa pakai sepatu dan jadi yang Prabu. ya gini aja lah. Ya. Ini berarti kita memandang matahari. Memang matahari dari sana kalau Iya, pagi, Pak. Terbitnya keluar, di iya, sini dia ya. Iya. Posisinya matahari di sini berarti dia gini ya. Iya. Ini kakinya di sini ya. Ini tongkatnya ini. Oh, ini tongkatnya. Oh, iya benar-benar. Ya kalau di ini sih kita rekonstruksi sih benar matahari pas di sana, Pak ya. Iya. Ini aja dia agak siang ini udah naik sih. Berarti di sana pagi. Iya. Oh, benar. Nah, ini teras ke 3. Ini teras ke lanjut ke tiga. teras yang keempat nih. Ada berapa teras total di sini? Nah, ya 5. 5 teras. Yuk, kita ini teras ketiga. Oh, ini ada menuju teras keempat. Teras keempat. Ini ada gerbangnya. Ini gerbang teras keempat. Yuk. Ini Ini masih utuh ya, Pak? Hah? Buat gerbangnya masih gerbang. utuh. Masih berdiri. Gerbang. Yuk. Nah, di teras keempat dinamakan ada ini cerita masyarakat. Dinamakan ini batu kanuragan. Ini batu kanuragan. Kanuragan. Katanya Sekarang sebelum mengangkat dia. sebelum naik ke tingkat yang kelima dulunya ini diuji dulu. Oh, diuji di sini. Diuji dulu. Sekarang kan takutnya setelah menggunakan, wah ini bakal kaya kan kebajakan gitu. Iya. Takut musyrik aja. Iya. Padahal hatinya belum. Iya. Kan dulu mah cerita yang tadi itu bersuci, niat yang baik dari rumah gitu kan, tujuannya baik. Gitu. Ini namanya batu kanuragan atau batu pengujian. Iya.
sebelum memasuki ke teras tertinggi ya, tertinggi kelima. atau menghadap Semas Sanggaraja lah di Sanggaraja. Kerajaan. Ini fase tertingginya. Yuk. Ini ada depan dulu. Ke sana, Bang. Oh, dari sana, dari depan. Nah, ini menuju teras yang kelima nih. Ini teras yang kelima. Ya, Ini teras tertinggi. Ya tertinggi terakhir. Nah, Teras Nah, tertinggi. cerita yang tadi itu tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan ini kalau bahasa orang sekarang ritual, ini tempat penyempurnaan. Oh, penyempurnaan di Nah, tertinggi. Ya, ini Biasanya kalau di zaman dulu ini untuk yang raja atau untuk siapa ini maksudnya? ya Yang bisa ke atas sampai ke atas ini. ya bisa jadi kalau kesini kan kalau zaman kerajaan kan yang Raja, ya? dibangun raja lah. Ya, yang paling Jadi ini tertinggi ya. katanya kalau kata dipakai sekarang ada yang doa, ada yang sujud. Artinya gini, dulunya ceritanya gini katanya nih. Sujud itu artinya menghormati orang tua. Di belakang ini ada patilasannya Sunan Ambu, ini Sunan Rama kan gitu. Itu yang menurut cerita masyarakat itu Pandaringan. Kalau di belakang itu kan tadi yang tadi di teras kedua itu Lumbung. Lumbung ya. Kalau ini apa namanya Pandaringan. Kalau bahasa arkeolog mah senderan. Senderan. Senderan itu tempat melihat bintang gitu, Pak. Oh, berarti sujud, Pak. Sujudnya kemana, Pak, tadi? Oh, sini di kepala ya? Atasnya, ya, bisa jadi namanya raja duduk di sini, Ya. berdoa sampai mengarah ke situ. Mengarahnya tetap ke sana ya? Nah, gitu. Boleh kalau mau dicoba silahkan. Usah nggak pakai sepatu, Pak, nggak enak. Ya. Pengen Yang tadi ini arealnya 29 1, hektar di puncaknya 4.000 meter, orientasinya ke situ. Punden itu tahapan atau tingkatan. Makanya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Picu-Picu, Piramida Mesir Ya. itu udah mengenal tulisan. Ini Ya. sebelum mengenal namanya. tulisan. Saya sudah pernah ke Candi Borobudur, ke Penataran, ke ini juga. Jadi ke sini memang ini ya memang sebelum mengenal ya memang ya itu Iya, iya. susun-susun ini. Ya inilah. Kalau bahasa arkeolog zaman apa sih animisme di Ya, ini masih dimana. Mereka percaya Tuhan, percaya adanya kekuatan dari atas, makanya dari tempatnya paling tinggi-tinggi ya, Pak ya. Iya. Ya, itulah. Ini kita bisa lihat di sini. Ini 5 ini ya, Pak. 5 Teras, 5 teras. Ini yang disebut teras itu ternyata memang kita berlapis-lapis ya, Pak. Ya. Dari sana ke sini, ke sini, ke sini. Jadi Nah, ada tahapan atau tingkatan seperti contohnya sekarang anak kecil ke bahasa, balik ke bahasa atau budaya zaman dulu seperti anak kecil ke kakak gini bilangnya, ke guru gini, ada tingkatannya, ada sopan santunnya. Jadi kenapa sekarang pemerintah dibuka umum supaya jangan lupa. Ya, sebenarnya makanya tuh saya kesini tuh juga pengen memperkenalkan gitu, Pak. Ya. Gunung Padang tuh saya juga penasaran dari ceritanya memang ya akhirnya kan putus di tengah jalan Ya. ketika penelitian itu udah nggak ada ya Ya. udah nggak ada cerita lagi. Kan ini perlu banget. Kalau di sini untuk tingkat kunjungannya gimana, Pak? Ya alhamdulillah lah ada Masih lagi. ada aja, masih ada. Kan waktu itu kan Kopitu Ya, karena Kopitu. pas langsung Cianjur ada gempa. Nah sekarang ada lagi Jadi ya itulah. Makanya teman-teman kalau mungkin sekalian kita bisa belajar ya belajar sejarah ini situs cagar budaya ya, Pak ya. Ya. Cuman ya harus hati-hati, kita nggak boleh aneh-aneh, Ya. kita jaga ya, Ya. kita lestarikan. Ini kan tempat nenek moyang. Oh, kadang-kadang kalau lihat batu pada gatal, Pak, Iya. coret-coret Iya, atau apa, nggak sekarang boleh. jangan gitu. Jangan. Ini Bisa. ada maksud dan tujuannya dibangun ini sebenarnya. Iya. Wah, ini ya masih jadi misteri sebenarnya. Iya, harus bangga lah. Ya, harus bangga. Harus bangga. Nah, karena saya tuh dulu optimis, Pak. Wah, ini kalau sampai terbongkar ini bisa jadi ini peradaban yang jauh. Kita kan Iya. sama ini dikerdilkan sama penjajah sebenarnya. Iya. Peradaban kita itu baru sekarang ini bangsa yang tertinggal. Sebenarnya kita udah jauh tuh. Iya, iya. Udah mengenal kayak gini nih. Batu-batu ya. Kalau misalnya ada teman-teman nanya, ada tempat apa? Tempat ibadah. Iya. Sebenarnya itu tempat ibadah sebenarnya. Tempat ibadah zaman dahulunya. Jadi Hmm. apa sih tujuannya? Kalau mau ke sini ya silahkan, mau berdoa silahkan. Masing-masing agama masuk. Jadi kan ini sebelum Hindu Buddha, ini menurut Hindu Iya. udah ada. Ini sebelum ada agama, Sebelum ada agama. ya Masing-masing kepercayaan masuk ke situ. bebas Ini ya. dibukanya 24 jam, misalnya mau malam
Oh bisa juga ya Pak. Oh nanti kalau ke sini biasanya aku bisa langsung ke ini. Apanya? Ada yang ini ya, kelompok Darwisnya itu steady ya Pak. Ya setiap ini ada yang jaga. Gitu. Ada yang jaga, Setiap ya? malam kebetulan memang juga malam yang Malam. jaga. Oh belum malam. pulang. Nah, ini kayak orang Ada ziarah-ziarah yang kayak gini. berdua atau jaro berdoa gitu. Masing-masing kepercayaan. Ya masing-masing Yang kepercayaan penting masing mah agama. jangan merusak aja. Ya. Berarti sampai malam juga ya Pak. Nah sampai malam. Iya. Cuman kalau yang tahu tempatnya jalannya enak nih karena dulu pejabat-pejabat lewat sini ya. Iya. Makanya jalannya saya bandingin saya dari Sukabumi Pak. Yang penting buang sampah. Jangan Ya, dibuang sampah. sembarangan. Sekali lagi Satu lah. kita harus jaga tempat Ya, ini. artinya saling menjaga, bukan orang sini suka, seluruh dunia harus saling Betul. menjaga. Ini aset budaya, asetnya Nusantara juga nih Pak ya. Ya. Ini kalau ya kita harus jaga. Siapa tahu nanti bisa diteliti lebih lanjut lagi. Kayak tahu kenapa berhenti. Memang kalau bahasa orang tua dulu, kalau menerangkan Gunung Padang ini kan ini enggak ketemu tulisan, enggak ada falsafah, Ya. cuma cerita Cerita turun-temurun. turun-temurun. Jangan dilebih-lebihi. Betul. Yang panjang jangan dipendekin, pendek jangan dipanjang-panjang. Itu maksudnya jangan dilebih-lebihi. Iya betul. Tapi kalau mau berkunjung silahkan, ada sumber mata air bersuci. Airnya boleh diminum juga boleh. Oh, Itu bisa. pH-nya Air minum di mana Pak? yang di bawah, Oh di bawah ya. di bawah pas gerbang. Oh iya. Saya tuh tertarik karena batunya tuh bunyi berarti ada yang di bawah situ ya. Boleh diketuk, itu kan kadar besinya tinggi. Dan Betul. sebetulnya setiap batu Gunung Padang ini kan kadar besinya tinggi gitu. Oke. Kalau ada misalnya agak miring pasti bersuara sih kadang-kadang gini. Nah, Iya karena dia panjang gitu deh. gitu. Jadi Iya. kalau gitu. Kita ketuk ya. Ini enggak. Iya. Nah, ada. Nah, kalau dia panjangnya ini Yang beda disebut sama lah ya. batuan di bawah itu kan Panjang menurut ilmuwan kan damilatilada, ada alunannya. Oh, ada alunannya ya. Nah, yang leluhurnya bisa jadi kan dulunya ceritanya kan kebanyakan seni. Heeh. Nah, yang disebut bisa jadi leluhur Sunan Bonang kan ini. Iya. Punya di sini. Gitu. Ya mungkin nada itu ya berawal dari situ Pak. Nggak mungkin orang menciptakan nada dulu dari buta, nggak tahu apa-apa terus Iya. muncul nada do re mi fa sol la si do kan. Iya. Nggak mungkin, pasti mungkin apa gitu diketok-ketok kok jadi gini gitu lah. Ya mungkin lah ya. Ini masih cuman ini aja, intermezzo aja. Jadi jangan terlalu serius kalau ini. Jadi mengenada ya mungkin ya berawal dari batu-batu ini orang menciptakan nada dulunya. Kita nggak tahu siapa yang menciptakan nada pertama kali. Iya. Oh menarik ya Pak. Ini berarti stop ya, nggak ada lagi Ya, penelitian, nggak ada lagi ini ya. memang sekarang bisa ke sini, ntar ke depannya yang di situ lah wisata. Iya. Ntar Yang kan di sana ya, yang berarti di ini sana. udah. Ya kalau saya setuju seperti itu. Iya, ke Kan- sini maksud juga ritual, yang jarah yang berdoa lah. Setelah saya kesini, Ya. jadi bisa ngelihat ini emang harus aman, harus steril Iya. sebenarnya. Kayak Candi Borobudur itu, kenapa? Ya memang sebenarnya harus ditutup untuk umum sebenarnya ya. Karena kalau makin orang naik, mungkin ribuan orang naik tiap ini kan dinamai Iya. batu ya. Kalau candi sih bisa dibangun lagi. Kalau ini Iya. kan nggak bisa Pak. Iya. Candi rusak bisa udah tahu lah. Ya, Di- artinya udah ketemu tulisan. Udah kan Candi Borobudur kan dulunya udah rusak terus dibenerin lagi kan gitu. Kalau ini susah, ini bergeser saja maknanya pasti geser kan Pak. Sebenarnya ini mungkin dulunya ada maknanya ya. Iya. Disusun sedemikian rupa, cuma karena udah ribuan tahun Pasti ada tujuannya. dulu. pasti ada tujuannya. Ya kita nggak ada cerita, nggak ada catatan sejarah, Mm-mm. ya hanya mendengar dari turun temurun aja. Oke teman-teman, ini terima kasih Pak Ya, sama-sama. informasinya. Ini Ya. semoga bermanfaat buat teman-teman biar tahu sejarah juga, bisa belajar. Ini ya saya juga termasuk yang pengen biar cerita-cerita ini bisa didengar oleh yang Iya. anak-anak zaman sekarang lah. Iya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ini